Ada sebuah ruangan di dalam hatinya, ruangan yang tak pernah boleh kau masuki. Pintunya terkunci dan dari balik celah bawahnya merembes cahaya dingin dari masa lalu. Kamu berdiri di depannya, berusaha memberikan seluruh duniamu. Namun matanya menatap menembus dirimu, seolah mencari sosok lain dalam bayanganmu. Lalu kata-kata itu terucap, dia dulu tidak seperti ini. Atau, kamu mengingatkanku padanya saat dia. Kalimat yang terdengar sepele namun sesungguhnya adalah belati berkarat yang menusuk perlahan. Kau tersenyum mencoba mengabaikannya, tapi racunnya sudah mulai bekerja. Sebuah kompetisi baru saja dimulai. Kompetisi yang tidak pernah kau setujui, melawan musuh yang tidak terlihat. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku kurang baik? Haruskah aku berubah? Kamu mulai menari mengikuti irama hantu masa lalunya, kehilangan langkahmu sendiri. Ini bukan sekadar perbandingan biasa, ini adalah gejala. Gejala dari luka yang belum sembuh, dari bab yang belum benar-benar ditutup. Saat dia membandingkanmu, dia tidak sedang melihatmu, dia sedang melihat cermin pecah dari masa lalunya dan memproyeksikan kepingan-kepingan itu padamu. Dia belum selesai dengan ceritanya yang lama, dan secara tidak sadar atau mungkin sadar, dia memaksamu untuk memainkan peran dalam drama yang bukan milikmu. Ini adalah tanda bahaya pertama. Hubungan yang belum usai. Dia mungkin secara fisik bersamamu, tetapi secara emosional dia masih terikat di dermaga masa lalu. Kapalnya tidak akan pernah bisa berlayar ke lautan baru bersamamu jika jangkarnya masih tersangkut di pelabuhan lama. Tanda bahaya kedua, dan ini yang lebih berbahaya, manipulasi. Terkadang perbandingan itu bukanlah sebuah kelalaian, itu adalah senjata. Ini adalah teknik psikologis yang disebut triangulasi. Dia menciptakan segitiga imajiner. Dirinya, kamu, dan hantu mantannya. Dengan menempatkan mantannya sebagai standar emas yang tak tercapai, dia secara efektif membuatmu selalu merasa kurang, selalu berusaha lebih keras. Ini memberinya kendali. Dia menjadi pusat duniamu, satu-satunya sumber validasi yang kamu kejar. Kamu menjadi lebih mudah diatur, lebih takut kehilangan. Ini bukan cinta, ini adalah arsitektur penindasan yang dibangun dengan hati-hati. Setiap perbandingan adalah satu bata lagi yang ditambahkan ke tembok penjaramu. Mari kita lihat sebuah kasus, sebut saja dia Elara, dan pasangannya Julian. Di permukaan, mereka adalah pasangan yang sempurna. Julian sering memuji Elara, tapi pujiannya selalu bersyarat. Aku suka caramu tertawa, Serafina juga punya tawa seperti itu. Serafina, nama mantannya. Awalnya Elara menganggapnya sebagai kenangan manis yang tak sengaja terucap. Dia bahkan merasa kasihan pada Julian, berpikir dia masih berduka. Tapi kemudian perbandingan itu menjadi lebih sering. Serafina memasak hidangan ini lebih baik. Saat kami pergi ke sini, Serafina memakai gaun yang indah. Hantu Serafina kini duduk bersama mereka di setiap makan malam, berjalan di antara mereka saat bergandengan tangan dan berbaring di tempat tidur di antara. Elara mulai berubah. Dia mencoba resep masakan Serafina, dia mencari gaun yang mirip dengan yang pernah Julian ceritakan. Dia berusaha membunuh hantu itu dengan menjadi hantu itu. Tapi itu tidak pernah cukup. Semakin dia mencoba, semakin Julian menemukan celah baru. Ya, ini enak, tapi sentuhan akhirnya sedikit berbeda. Kebenarannya adalah dia tidak bersaing dengan Serafina, sang wanita. Dia bersaing dengan ide tentang Serafina, sebuah versi sempurna yang hanya ada di kepala Julian yang dimurnikan oleh waktu dan nostalgia. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan sebuah fantasi. Manusia nyata dengan segala kekurangannya akan selalu kalah jika Malam itu Elara sedang membaca buku tua milik Julian. Sebuah kertas terlipat jatuh dari dalamnya. Itu adalah surat dari Serafina. Tangannya gemetar saat membaca. Isinya bukan tentang cinta abadi. Itu adalah surat perpisahan yang penuh amarah. Serafina meninggalkan Julian. Alasannya, kamu tidak pernah melihatku, tulisnya. Kamu hanya melihat versi ideal di kepalamu dan menghukumku setiap kali aku gagal mencapainya. Kamu membandingkanku dengan entah siapa. Kamu membuatku bersaing dengan hantu. Saat itu Elara mengerti, ini adalah sebuah pola, sebuah siklus beracun. Dia bukan yang pertama dan jika dia tidak pergi, dia tidak akan menjadi yang terakhir. Hantu yang selama ini menghantuinya bukanlah saingannya, dia adalah peringatan. Transformasi dimulai bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan yang dingin. Elara berhenti mencoba, dia berhenti memasak resepnya, dia berhenti memakai gaunnya, dia mulai menjadi dirinya sendiri lagi, dengan canggung pada awalnya, lalu dengan kekuatan yang tumbuh. Dia membiarkan kekurangannya terlihat, dia membiarkan dirinya menjadi manusia. Julian tentu saja tidak menyukainya. Kamu berubah, katanya dengan nada menuduh. Dia kehilangan kendalinya. Tidak, jawab Elara, suaranya tenang. Aku hanya berhenti menjadi orang lain.
Malam itu dia pergi, dia tidak membanting pintu, dia hanya menutupnya dengan pelan di belakangnya. Jadi, apa yang harus kamu lakukan jika kamu menemukan dirimu di posisi Elara? Pertama, sadari. Sadari bahwa ini bukanlah tentangmu, kamu tidak rusak, kamu tidak kurang. Kamu hanya sedang dinilai dengan mistar ukur yang tidak adil, yang dirancang agar kamu selalu gagal. Ini adalah permainan yang dicurangi. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menolak untuk bermain. Jangan pernah mencoba menjadi hantu orang lain. Itu adalah penghapusan diri, itu adalah pengkhianatan terhadap jiwamu sendiri. Seseorang yang benar-benar siap untuk mencintaimu tidak akan membawamu ke museum masa lalunya dan memintamu bersaing dengan pajangan. Dia akan membangun galeri baru bersamamu. Jangan pernah bersaing dengan masa lalunya. Hargai dirimu cukup tinggi untuk keluar dari bayang-bayang dan mencari cahayamu sendiri.